Apa jadinya jika wanita yang paling kamu cintai ternyata bukan manusia? Cerita ini bukan sekadar tentang cinta biasa. Ini tentang Rudy, seorang pria sebatang kara yang akhirnya menemukan kebahagiaan lewat sosok Ratih. Tapi siapa sangka, di balik senyumnya yang lembut, tersembunyi rahasia besar yang bisa memisahkan mereka selamanya. Sebuah kisah cinta tulus yang diuji oleh perbedaan dunia. Mari kita simak cerita lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan sungai yang mengalir jernih, hiduplah seorang pria bernama Rudy. Pada usianya yang memasuki 25 tahun, ia menjalani hidup sederhana, jauh dari gemerlap dan keramaian kota. Sejak orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu, Rudy hidup sebatang kara tanpa keluarga atau kerabat yang bisa diandalkan. Rumah kayu kecil yang rapuh itu menjadi satu-satunya tempat ia berlindung dari terik matahari dan hujan deras. Setiap hari, Rudy bekerja serabutan, apa saja yang bisa dikerjakannya demi memenuhi kebutuhan hidup. Ia membantu petani memanen padi, memotong rumput untuk ternak, hingga menjadi buruh kasar di ladang orang lain. Meski hidupnya penuh perjuangan dan keterbatasan, Rudy dikenal sebagai sosok yang jujur dan tak pernah mengeluh. Baginya, selama bisa makan tiap hari, itu sudah lebih dari cukup. Namun, di balik ketegarannya, Rudy tak jarang merasakan kesepian. Saat malam tiba, ia sering duduk termenung di beranda rumahnya yang kecil, menatap langit bertabur bintang. Dalam hening itu, ia bertanya-tanya, apakah ada seseorang di luar sana yang peduli padanya, ataukah memang takdirnya untuk hidup sendiri. Suatu sore, setelah seharian bekerja di ladang, Rudy memutuskan beristirahat di tepi sungai. Di bawah sebuah pohon besar dengan daun rimbun, ia bersandar sambil memejamkan mata. Angin sepau-sepau dari sungai membuatnya merasa nyaman, dan perlahan lelah tubuhnya terobati. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Langkah itu ringan, namun jelas di telinganya. Rudy membuka mata dan menoleh, menemukan seorang wanita muda berdiri di depannya. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana, dengan wajah ramah dan senyum lembut yang menghiasi bibirnya. "Maaf, Mas, aku mengganggu ya?" tanya wanita itu dengan suara halus. Rudy sedikit terkejut, karena jarang ada orang yang mendekatinya seperti ini. Namun, ia segera menguasai diri dan menjawab, "Oh tidak, silakan duduk kalau mau. Aku hanya istirahat sebentar di sini." Wanita itu tersenyum dan duduk di dekatnya. "Namaku Ratih," katanya sambil mengulurkan tangan. Rudy menerima uluran tangan itu dan menjawab singkat, "Aku Rudy." Percakapan pun dimulai dengan sederhana. Ratih bertanya tentang kehidupan di desa, dan Rudy menjawab dengan jujur dan apa adanya. Meski awalnya terasa canggung, lambat laun mereka mulai nyaman berbicara satu sama lain. Suara Ratih yang hangat membuat Rudy lupa akan lelahnya hari itu. Waktu berlalu, langit senja berubah menjadi jingga dan memantulkan cahaya lembut di permukaan sungai. Ratih berdiri dan bersiap pergi. "Senang bertemu denganmu, Mas Rudy. Semoga kita bisa bertemu lagi," ucapnya sebelum melangkah pergi. Rudy hanya bisa memandangi punggungnya yang menjauh. Dalam hatinya, ia merasa pertemuan itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang istimewa tentang Ratih, meski ia belum tahu apa. Sejak hari itu, pikiran Rudy sering dipenuhi bayangan Ratih. Sosok wanita muda itu meninggalkan jejak mendalam di hatinya. Apakah pertemuan mereka hanya kebetulan? Ataukah takdir sedang mempermainkan hidupnya yang sepi? Rudy tak tahu, tapi ia berharap bisa bertemu Ratih lagi. Beberapa hari kemudian, harapan itu terkabul. Ratih datang kembali ke tepi sungai, dan Rudy sudah menunggunya. Mereka berbincang lagi, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Ratih tertarik pada kesederhanaan dan ketulusan Rudy, sementara Rudy merasakan ketenangan yang misterius dari Ratih. Hari demi hari berlalu, dan pertemuan mereka menjadi rutinitas. Sungai itu menjadi saksi tumbuhnya benih cinta di antara mereka. Namun, Rudy tak tahu bahwa Ratih menyimpan rahasia besar yang suatu saat akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu sore, saat mereka duduk di atas batu besar di tepi sungai, Ratih bertanya dengan lembut, "Mas Rudy, kenapa hidup sendiri seperti ini? Tidak pernah berpikir untuk mencari teman hidup?"
Rudi tersenyum tipis. Matanya menatap jauh ke arah matahari yang mulai terbenam. Hidupku terlalu sederhana. Aku cuma pekerja serabutan. Siapa yang mau hidup susah denganku? Lagi pula, aku sudah terbiasa sendiri. Ratih menatapnya dengan penuh kasih. Mas, jangan merendahkan diri seperti itu. Seseorang tidak dinilai dari harta, tapi dari hati dan usahanya. Aku tahu Mas Rudi adalah orang yang tulus dan pekerja keras. Itu yang jauh lebih berharga. Kata-kata Ratih begitu menancap di hati Rudi. Belum pernah ada yang memuji atau memberi kekuatan seperti itu padanya sebelumnya. Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam pula perasaan Rudi terhadap Ratih. Meski ia belum tahu apa sebenarnya yang Ratih cari di desa kecil itu, kehadirannya membawa warna baru dalam hidup Rudi yang sebelumnya suram. Suatu sore, saat mereka berbincang seperti biasa, Rudi memberanikan diri bertanya, "Ratih, kenapa kamu sering datang ke sungai ini? Rasanya aneh. Kamu seperti bukan berasal dari sini, tapi selalu ada." Ratih terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. "Aku suka ketenangan sungai ini, rasanya damai. Mungkin aku memang ditakdirkan bertemu dengan Mas Rudi." Jawaban itu membuat jantung Rudi berdebar. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi tatapan misterius Ratih membuatnya mengurungkan niat. Bagaimanapun juga, pertemuan dengan Ratih terasa sebagai anugerah terindah dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, di bawah pohon besar tempat mereka sering bertemu, Rudi mengungkapkan isi hatinya. "Ratih, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Hidupku sederhana. Tapi aku ingin kamu tahu, aku serius. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, jika kamu mau." Ratih menatap Rudi dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Mas Rudi, aku tidak pernah meragukan ketulusanmu. Tapi jika kamu ingin aku menjadi bagian hidupmu, ada satu syarat." "Syarat apa itu?" tanya Rudi tanpa ragu. Ratih menunduk, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. "Mas tidak boleh bertanya tentang asal-usulku. Jangan pernah mencari tahu siapa aku sebenarnya, dari mana aku berasal, atau mengapa aku ada di sini. Jika kamu setuju, aku bersedia menjadi istrimu." Rudi terkejut, tidak mengerti alasan syarat itu. Namun cinta yang besar membuatnya mengabaikan keraguan itu. "Aku berjanji, aku tak akan pernah bertanya atau mencari tahu soal itu. Aku hanya ingin kamu ada di sisiku." Ratih tersenyum lebar. "Kalau begitu, aku bersedia, Mas. Kita akan jalani hidup bersama." Mereka mulai mempersiapkan pernikahan sederhana yang penuh kebahagiaan. Rudi merasa hidupnya kini lengkap. Sementara Ratih tampak bahagia menjalani kehidupan normal bersama orang yang dicintainya. Namun di balik itu, misteri tentang Ratih tetap tersimpan rapat. Ratih jarang membicarakan dirinya, dan meski Rudi penasaran, ia menepati janjinya untuk tidak bertanya. Ia percaya, selama cinta mereka kuat, tak ada yang perlu diragukan. Setelah menikah, hidup Rudi berubah drastis. Dengan dukungan Ratih, ia mulai merintis usaha kecil di desa. Awalnya mereka membuka warung sederhana yang menjual kebutuhan sehari-hari petani, ide yang datang dari Ratih yang jeli melihat kebutuhan sekitar. "Mas, kita harus pikirkan masa depan. Kalau terus kerja serabutan, tubuhmu cepat lelah. Tapi dengan usaha sendiri, kamu bisa lebih tenang," kata Ratih. Suatu malam, meski ragu karena modal terbatas, Rudi diyakinkan Ratih yang memberikan sejumlah uang tanpa jelas asalnya. "Anggap saja ini tabungan lama yang kusimpan. Kita gunakan untuk mulai usaha." Rudi tak bertanya, menghormati janjinya. Usaha mereka berkembang pesat. Ratih pintar mengelola keuangan dan memberi ide segar agar warung ramai pengunjung. Dalam beberapa bulan, warung mereka menjadi yang paling ramai di desa. Rudi merasa bersyukur. "Ratih, aku tak tahu bagaimana hidupku tanpa kamu. Rasanya kamu seperti malaikat yang dikirim Tuhan." Ratih hanya tersenyum. "Aku hanya ingin lihat Mas bahagia. Itu sudah cukup." Meski bahagia, sifat misterius Ratih tetap ada. Ia jarang keluar rumah, kecuali membantu di warung atau ke sungai. Masa lalu dan keluarganya tetap rahasia.
Malam-malam mereka dihabiskan dengan obrolan ringan dan kehangatan rumah tangga. Rumah kecil mereka kini penuh tawa dan kebahagiaan. Namun ada satu kebiasaan Ratih yang membuat Rudi bertanya-tanya. Setelah Rudi tidur, Ratih sering keluar rumah tanpa suara, meninggalkan pintu depan sedikit terbuka. Awalnya Rudi tidak terlalu memikirkan, mengira Ratih hanya menikmati udara malam. Namun lama-kelamaan rasa penasaran muncul, terutama ketika sering terbangun dan mendapati ranjang kosong. Suatu pagi, dengan hati-hati Rudi bertanya, "Ratih, kamu sering keluar malam ya? Kemana?" Ratih menoleh dengan senyum lembut. "Aku hanya pergi ke sungai, Mas. Ada sesuatu di sana yang membuatku merasa tenang." Jawaban itu sederhana, tapi Rudi merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Namun ia tak berani mendesak lebih jauh. Suatu malam, rasa penasaran Rudi mencapai titik tertingginya. Saat terbangun, ia mendapati Ratih tidak ada di sampingnya. Dengan langkah hati-hati, ia memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Rudi keluar rumah, menyusuri jejak langkah Ratih yang menuju ke arah sungai. Dari kejauhan, ia melihat sosok Ratih berdiri di tepi sungai, diterangi cahaya bulan. Dalam balutan kain putih sederhana, Ratih tampak anggun dan tenang. Rudi bersembunyi di balik semak-semak, berusaha mengintip tanpa diketahui. Namun apa yang dilihatnya kemudian membuatnya terpaku. Tubuh Ratih perlahan memancarkan cahaya lembut. Dalam hitungan detik, kulitnya memutih, memanjang, dan bersisik. Tubuh wanita yang selama ini menjadi pendamping hidupnya berubah menjadi seekor buaya putih yang besar dan indah. Rudi terkejut, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Buaya putih itu berenang perlahan ke tengah sungai, lalu menghilang di bawah permukaan air. Tubuh Rudi gemetar, bukan karena takut, tapi karena campuran keterkejutan, kebingungan, dan ketidakpercayaan. Wanita yang selama ini ia cintai ternyata bukan manusia biasa. Malam itu, Rudi pulang dengan hati penuh gejolak. Rahasia besar yang selama ini disembunyikan Ratih terbongkar. Namun ia teringat janjinya untuk tidak pernah mempertanyakan asal-usul istrinya. Kini ia di persimpangan besar. Haruskah ia mengabaikan apa yang dilihatnya, atau menghadapi Ratih dengan pertanyaan yang mengganjal? Ketika Ratih kembali menjelang pagi, Rudi pura-pura tidur, meski pikirannya terus memutar kejadian semalam. Ia sadar, apapun yang terjadi, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi. Rudi duduk di kursi kayu depan rumah. Matanya kosong menatap pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin. Ia terus memikirkan rahasia Ratih, istrinya yang selama ini dicintai. Ratih seperti biasa menyiapkan sarapan dengan senyum lembut, tak menunjukkan tanda-tanda tahu bahwa Rudi telah mengetahui segalanya. Namun Rudi merasakan kegelisahan tersembunyi di balik senyumnya. "Mas, kenapa diam saja? Tidak enak badan?" tanya Ratih sambil meletakkan secangkir kopi di depannya. Rudi menatap wajah Ratih, ingin bertanya tentang rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Namun suaranya tertahan, takut pada jawaban sekaligus kemungkinan kehilangan. "Enggak apa-apa, aku cuma capek," jawab singkat, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Hari-hari berlalu, rasa penasaran dan kegelisahan itu terus menghantui. Rudi mulai mengamati tingkah laku Ratih lebih seksama. Ia selalu pergi ke sungai malam-malam, menghindari pembicaraan tentang masa lalunya, dan selalu murung setelah pulang. Akhirnya, malam itu, ketika Ratih bersiap pergi, Rudi memutuskan menghentikannya. "Ratih, tunggu sebentar," katanya dengan suara tegas. Ratih berhenti, menoleh, raut wajahnya berubah. "Ada apa, Mas? Kenapa belum tidur?" Rudi menarik napas panjang. "Aku tahu, Ratih. Aku tahu apa yang kamu lakukan di sungai setiap malam. Aku melihat semuanya." Wajah Ratih memucat. Ia terdiam. "Mas, kamu melihat?" "Iya, Ratih. Aku melihat semuanya. Kamu berubah menjadi buaya putih," ucap Rudi dengan suara bergetar. Ratih menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu rahasianya terbongkar, tak ada jalan kembali. "Maafkan aku, Mas," ucapnya lirih. Rudi mendekat,
memegang bahunya. Kenapa, Ratih? Kenapa kamu tidak pernah cerita siapa kamu sebenarnya? Ratih menghela napas panjang. Matanya basah. Mas, aku sudah memperingatkan sejak awal. Aku bilang jangan pernah tanya asal-usulku. Aku beri syarat itu karena aku tahu jika kamu tahu siapa aku sebenarnya, kita takkan bisa bersama. Tapi kenapa? Apa salahnya? Bukankah aku suamimu? Aku mencintaimu, apapun wujudmu, kata Rudi penuh emosi. Ratih tersenyum pahit. Aku bukan manusia biasa, Mas. Aku berasal dari alam lain. Aku penunggu sungai ini, seekor buaya putih yang diberi kemampuan hidup di dunia manusia. Aku memilih menjadi manusia karena aku ingin merasakan cinta, merasakan hidup seperti manusia biasa. Dan aku menemukannya di dirimu, Mas. Tapi sekarang, semuanya sudah selesai. Selesai? Maksudmu apa? Tanya Rudi dengan suara penuh kecemasan. Ratih mengusap air matanya pelan. Mas, ada aturan yang harus aku patuhi. Jika identitasku terbongkar, aku tak boleh lagi hidup bersama manusia. Aku harus kembali ke alamku. Kita tak bisa bersama lagi. Itu adalah hukuman bagi kami yang melanggar batas. Kata-kata Ratih membuat Rudi terdiam. Tubuhnya terasa lemas, seolah tak ada tenaga tersisa. Tidak, Ratih. Aku tak peduli dengan aturan itu. Aku tak peduli siapa kamu sebenarnya. Aku hanya ingin kita tetap bersama. Ratih tersenyum, namun matanya penuh kesedihan. Mas, aku juga ingin bersamamu. Tapi ini sudah takdirku. Jika aku melawan, bukan hanya aku yang akan dihukum, tapi juga kamu. Aku tak ingin kamu celaka. Malam itu, mereka duduk berdua di tepi ranjang, saling menggenggam tangan. Tak ada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan mereka. Hanya air mata yang mengalir, saksi bisu perpisahan yang amat berat. Menjelang fajar, Ratih berdiri dan menatap Rudi untuk terakhir kalinya. Mas, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih telah mencintaiku dengan tulus. Aku akan selalu mengingatmu, meski kita tak bisa bersama lagi. Rudi mencoba meraih Ratih, tapi dia perlahan mundur, melangkah keluar rumah menuju sungai dengan langkah berat. Rudi mengikuti dari kejauhan. Di tepi sungai, Ratih menoleh dan tersenyum untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Mas. Jaga dirimu, katanya. Tubuhnya berubah perlahan menjadi seekor buaya putih yang indah, lalu menyelam ke dalam sungai. Rudi hanya terpaku, menatap sungai yang kembali hening. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama tanpa Ratih. Namun, cinta mereka akan selalu hidup di hatinya, meski kini mereka berada di dunia yang berbeda. Pagi itu, Rudi terbangun dengan perasaan hampa. Rumah yang biasanya hangat oleh kehadiran Ratih kini terasa sunyi. Tak ada lagi senyuman lembut atau suara riuh Ratih menyapa pagi. Dia duduk di tepi ranjang, menatap ruang kosong yang dulu diisi wanita yang telah mengubah hidupnya. Hari-hari berlalu, tapi kehilangan itu tetap mendalam. Rudi tetap menjalani rutinitas, pergi ke warung untuk bekerja. Namun tanpa Ratih, semuanya terasa berbeda. Warung yang dulu ramai kini sepi, meski pelanggan tetap datang. Tak ada lagi tawa atau ide cemerlang dari istrinya yang dulu jadi nyawa tempat itu. Setiap malam, Rudi sering berjalan ke sungai, tempat terakhir ia melihat Ratih. Dia duduk di bawah pohon besar, saksi awal pertemuan mereka, menatap air sungai yang tenang. Ratih, apakah kamu baik-baik saja di sana? Gumamnya pelan, berharap angin malam membawa suaranya sampai ke tempat Ratih. Meski rindu terus menyelimuti hati, Rudi berusaha menjalani hidup. Dia percaya perpisahan ini bukan akhir segalanya. Cinta mereka, walau kini terpisah oleh dunia yang berbeda, tetap hidup dalam kenangan. Suatu malam, saat duduk di tepi sungai, Rudi melihat sesuatu yang tak biasa. Air sungai berkilauan diterpa cahaya bulan. Di kejauhan, tampak sosok buaya putih berenang perlahan mendekatinya. Jantungnya berdebar. Mungkinkah itu Ratih? Buaya putih itu berhenti tak jauh darinya, menatap dengan mata yang begitu familiar. Rudi berdiri dan mencoba mendekat.
Namun buaya itu perlahan bergerak menjauh sebelum menghilang ke dalam air. Sebelum hilang, buaya itu mengangkat kepala seolah memberi salam terakhir. Air mata Rudi mengalir. Ia tahu itu adalah Ratih, datang untuk melihatnya sekali lagi. Meski singkat, pertemuan itu memberi kekuatan baru baginya. Ia merasa Ratih masih menjaganya dari kejauhan. Waktu terus berlalu. Rudi mulai menerima kenyataan bahwa Ratih tak akan kembali. Namun, ia tak pernah melupakan istrinya. Di setiap langkah hidup, kenangan tentang Ratih selalu dibawanya. Warung yang mereka bangun bersama tetap ia kelola sebagai penghormatan cinta mereka. Rudi juga sering membantu orang-orang di desanya. Ia merasa itu cara terbaik menghormati Ratih, yang selalu mengajarkannya tulus dan kasih. Meski hidupnya kembali sederhana, Rudi tak pernah merasa sendiri. Ia percaya cinta mereka tak pernah benar-benar berakhir. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.